Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Junaidi, di channel Junaid 47. Oke teman-teman, channel ini ya khusus membahas hal-hal kecil ya teman-teman ya. Hal-hal sepele yang ada di sekitaran kita ya, yang kadang itu kita lupa teman-teman ya, atau kadang itu tidak kita sadari teman-teman, tapi itu bisa sangat bermanfaat bagi kita ya, atau kalau tidak itu bisa membahayakan bagi kita teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini nanti kita akan coba ini ya, membahas bagaimana cara eh, menggunakan alat ukur environment ya, atau alat ukur uji lingkungan. Nah tapi sebelum itu teman-teman ya, tonton sampai habis ya, biar tidak ketinggalan. Tonton sampai habis ya, biar tidak salah paham, dan juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe teman-teman. Karena subscribe atau berlangganan itu tidak butuh biaya teman-teman, alias gratis, tinggal klik, 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 klik. Nah, dengan mensubscribe atau berlangganan, maka teman-teman telah mendukung kita ya, untuk membuat konten-konten lainnya yang tentunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat lagi teman-teman. Oke teman-teman, satu lagi ya, nyalakan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan kalau ada konten-konten baru yang tentunya itu lebih menarik. Oke teman-teman, nah di sini nanti kita bahas dulu ya teman-teman ya. Apa namanya, seperti saya sampaikan tadi, alat uji lingkungan ya. Jadi alat uji lingkungan atau alat uji environment. Nah ini teman-teman ya. Nah ini teman-teman. Nah ini sebelumnya ini ya, alat uji ini untuk apa fungsinya teman-teman ya, dan biasanya dipakai di mana. Nah ini memang ada beberapa ini ya. Mungkin salah satu ini bisa dipakai itu di industrial ya. Jadi industri dimana apa namanya, masalah amdalnya, lingkungannya yang itu harus memang disyaratkan ya, atau juga dimana itu di project teman-teman. Jadi di project itu juga disyaratkan juga teman-teman ya. Jadi itu biar tidak mengganggu juga dari contoh kebisingan, biar tidak mengganggu apa namanya, area project di lingkungan sekitar dan sebagainya teman-teman. Dan juga kadang itu juga diperlukan juga untuk apa namanya, pekerjaan di migas ya teman-teman ya. Ya sebenarnya banyak ya. Kadang juga di apa namanya, tingkat perumahan sendiri atau kampung itu semuanya juga perlu diukur ya. Jadi kalau dengan adanya pengukuran ini maka akan tahu ya istilahnya nilainya sehingga bisa diukur teman-teman. Nah kalau kita istilahnya cuman dilihat dari apa namanya, kasat mata, feeling kita itu kadang setiap orang beda-beda, makanya diperlukan alat ukur teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini ya alat ukur uji lingkungan, di sini ada beberapa teman-teman ya. Ada yang dari apa namanya, untuk kebisingan, ada juga intensitas cahaya. Jadi cahayanya sudah memenuhi atau belum. Kalau cahaya ini biasanya juga untuk pekerjaan ini teman-teman ya. Kalau di ini kadang mana, misal di project itu pas ketika lembur, apakah itu penerangannya sudah cukup atau tidak. Kalau di industri atau ini teman-teman mungkin itu di kantor sudah cukup apa tidak penerangannya. Nah itu perlu diuji teman-teman. Terus kemudian juga ada pengujian masalah ini ya, apa, anemometer ya, atau istilahnya angin ya, kecepatan angin dan volumenya ya. Terus kemudian juga ada juga istilah suhu teman-teman, suhu dan kelembapan. Nah ini semua apa namanya perlu kita ukur. Nah oke teman-teman, kita langsung saja ya. Nah ini yang pertama yaitu alat pengukur apa namanya, kebisingan teman-teman. Nah ini sebenarnya kita pakai Crispo ya. Kita pakai Crispo ini 5 alat, 5 fungsi jadi di satu alat ya. Jadi alatnya ini teman-teman ya. Jadi ini bisa mengukur apa kita dia
kebisingan, cahaya, angin, suhu, dan kelembapan ya. Nah ini cara pakainya gampang ini teman-teman ya. Sebenarnya ya mudah ya cara pakainya. Yang pertama yang jelas itu adalah baterai harus sudah ada teman-teman. Nah di sini itu pakai baterainya adalah pakai baterai kotak teman-teman. Nah pakai baterai kotak ya. Terus kemudian ini jangan lupa teman-teman, kalau memang tidak dipakai untuk jangka waktu yang lumayan lama ya, jadi lebih baik dikeluarkan teman-teman. Kalau tidak dikeluarkan maka takutnya itu akan cepat rusak dan itu nantinya baterai itu akan berkarat ya. Nah itu akan mengganggu di dalamnya ya, kadang juga berkarat akhirnya ke alatnya. Oke teman-teman. Nah sekarang kita coba ya. Yang pertama kita coba ukur kebisingan teman-teman. Nah caranya gimana teman-teman ya? Jadi caranya kalau bisa langsung alatnya ini teman-temannya tinggal di di tombol nyalanya teman-teman. Nah di sini teman-teman. Nah ini sudah nyala teman-teman ya. Oke kamera mungkin bisa agak mendekat di sini ya, biar kita agak lebihan teman-teman ya. Nah ini teman-teman. Ini ya teman-teman ya. Nah saya langsungkan ini aja teman-teman ya. Jadi ini ya, ini kebisingan teman-teman. Nah kebisingan atau istilahnya suara ya teman-teman ya, suara. Nah ini teman-teman. Jadi yang di atas ini dia yang akan teman-teman ngambil suaranya ya. Jadi suara kebisingan itu akan diterima dari di atas alat ini ya. Nah ini tombol-tombolnya teman-teman. Jadi yang diperlukan itu sebenarnya cuma tombol ini teman-teman. Intinya ya, yang merah ini ya. Ini bacaannya like, RH teman-teman, RH, terus kemudian sound dan flow. Nah, jadi ini teman-teman ya. Nah, kalau bisa dilihat ya di sini ya ada sound ya. Nah, ini yang sound ya. Kalau memang mau ini teman-teman ini bisa dirubah. Nah, ini areanya itu kurang lebih segitu teman-teman ya. Terus kemudian ini bisa di flow ya, bisa kelihatan ya flow. Terus kemudian RH, kalau RH ini kelembapan. Terus kemudian light, kalau light itu untuk cahaya ya, intensitas cahaya. Nah ini sound teman-teman. Jadi tinggal istilahnya tadi pencet ini ya, yang merah saja ya, dia akan berubah dengan sendirinya teman-teman. Nah ya, nah ini sound. Oke, sound istilahnya. Nah di sini ini teman-teman, dia bergerak terus teman-teman, karena memang kalau ada suaranya, suara itu akan terus bergerak. Jadi ada suara tinggi, ada suaranya rendah, dan kebisingannya memang tingkatnya nih ya. Nah kalau memang pengen tahu teman-teman ya, itu pakainya adalah harus pakai yang ini teman-teman. Diklik ini ya, yang tombol maksimum minimum. Jadi di sini nanti akan kelihatan maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Nah kita coba ya. Kalau di sini dia akan jalan terus. Nah kita klik ya. Nah ini teman-teman maksimumnya. Nah dia akan berhenti teman-teman. Nanti maksimumnya di berapa? Nah ini di sini 75,4 ya. Atau terus kemudian kita lagi teman-teman ya. Minimumnya berapa? Itu di 36,7. Nah kalau ini terus kemudian ditambah ini average. Jadi average-nya itu ini berubah terus kalau average-nya teman-teman. Oke teman-teman, nah untuk sound sendiri ya, ini satuannya adalah dBA ya, atau desibel ya. Jadi ini nanti kalau sudah ketahuan maksimumnya berapa, minimumnya berapa, nah nanti baru istilahnya nanti ditentukan ya. Di situ termasuk bising atau tidak. Nah seperti apa nanti? Nah itu harus ada standarnya sendiri ya. Istilahnya normal mungkin di perumahan itu berapa, mungkin di tingkat industri berapa, dan macam-macam ya. Nah oke teman-teman, itu tadi adalah untuk yang kita gunakan untuk yang kebisingan ya teman-teman. Nah sekarang teman-teman kita coba ini ya, kita ambil yang cahaya teman-teman. Ini kita sekarang coba ukur yang cahaya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, kalau yang cahaya ya, ini alatnya seperti ini teman-teman ya, alatnya seperti ini.
Nah, alatnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini gimana caranya teman-teman ya. Nah, ini tinggal ini teman-teman. Tinggal kita colokkan. Nah, di sini ya teman-teman ya. Di sini ada apa namanya? Ininya teman-teman ya. Like, kita coba baca ini teman-teman ya. Nah, like ini teman-teman ya. Like-nya itu di sini ya. Nah, like-nya itu di sini teman-teman. Nah, di sini jadi kita masukkan di sini ya. Ini adalah yang like atau cahaya. Nah, ini cahaya teman-teman. Nah, ini sudah seperti ini teman-teman ya. Nah, terus habis itu gimana teman-teman? Ini terus kemudian kita ganti teman-teman ya. Nah, diganti ini bacanya flow teman-teman. Terus kemudian RH. Nah, ini like teman-teman. Nah, like ini sebenarnya dia masih 0 ya, karena belum kita buka teman-teman. Nah, sekarang coba kalau kita buka ya teman-teman ya. Nah, kita buka teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, kita nyalakan lampunya ya, karena ini malam ya teman-teman ya. Like teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini kebacanya adalah, oh, kita anu dulu ya teman-teman ya. Kita matikan dulu ya. Terus kita nyalakan ya. Nah, ini like-nya teman-teman ya. Nah, like-nya ini dia berjalan terus teman-teman. Dia jalan ya, karena memang cahaya, istilahnya cahayanya anu teman-teman ya. Cahayanya mungkin berubah-berubah teman-teman ya. Mungkin ini kita geser saja, ininya akan berubah teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini terus kemudian nanti ini juga sama teman-teman. Kita tombol max atau min ya. Jadi biar kita kelihatan. Nah, ini maksimumnya dia akan nanti berhenti. Oh, ternyata maksimumnya ada di, nah ini teman-teman, dia sudah berhenti ya, maksimumnya di situ ya. Nah, terus kemudian juga bisa ini minimumnya berapa. Nah, ini minimumnya di situ teman-teman. Nah, terus kemudian average-nya di situ ya. Nah, maksimumnya adalah sekitar 38, minimnya 31 teman-teman. Nah, tadi teman-teman apa namanya untuk intensitas cahaya ya. Jadi sama istilahnya, dia juga harus di apa namanya ditekan maksimum atau minimumnya, karena cahaya dan suara itu bisa terus jalan terus teman-teman. Udah, kita tutup teman-teman. Nah, ini tadi adalah untuk yang apa namanya, untuk yang cahaya teman-teman ya. Nah, ini untuk yang cahaya. Oke teman-teman, mungkin untuk yang cahaya saya kira sudah selesai. Kita matikan dulu teman-teman, kita cabut ya. Oke, nah ini teman-teman ya. Terus kemudian kita sekarang yang anemometer. Nah, ini teman-teman, kalau anemometer apa namanya, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, sebenarnya sama teman-teman ya. Ini jadi ini tinggal istilahnya kita lihat teman-teman ya di sini ya. Nah, ini mana yang anemo wine itu teman-teman, di sini ini wine ya. Jadi kita masukkan ini ya. Ini kita colokkan ya teman-teman ya. Nah, udah masuk teman-teman. Nah, terus ini teman-teman anginnya. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman, kita nyalakan teman-teman. Kita nyalakan. Nah, terus kemudian kita pilih ini teman-teman ya. Kita pilih yang
nyalakan dulu anunya teman-teman, apa ininya ya. Terus kita nyalakan ini flow RH like sound. Oh, ini yang di atas teman-teman, ini file. Nah, ini teman-teman. Nah, ini teman-teman, dia file ya, apa namanya, ininya yang file ya, yang atas teman-teman ya. Jadi yang atas ini ya. Nah, ini ya, ini file ya. Ini bisa diapakan itu, diganti-ganti ya, temperatur, velocity ya teman-teman ya. Kalau yang bawah ini sudah tidak teman-teman. Oh, jadi ini kita ada dua ya. Kalau yang untuk alat ini teman-teman ya, ini alat ini ada dua teman-teman. Yang pertama adalah file itu kecepatan teman-teman. Kalau flow-nya itu adalah isinya ya, isinya ya. Nah, ini contoh ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, contoh ini teman-teman. Nah, itu ininya apa? Berputar teman-teman. Nah, ini kita. Nah, ini ada kipas itu teman-teman ya. Kipasnya nanti biar diapakan itu diarahkan ke sini biar kita cek ya. Diarahkan ke sini biar dicek ya. Apa biar ini bisa berputar ya. Kurang menghadap anu. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini dia berputar ya. Nah, ini berputar teman-teman ya. Berputar ya. Nah, di sini anu teman-teman. Berubah ininya ya. Jadi dia berputar. Nah, ininya apa? Jalan teman-teman ya. Jadi di atas itu jalan. Jadi yang di atas tadi ini ya teman-teman ya. Pakai ini ya. Nah, itu yang di atas itu adalah kecepatan teman-teman. Kalau yang di bawah ini adalah volume. Jadi kubik volume teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Ini kecepatannya juga bisa ini teman-teman. Ini satuannya teman-teman ya. Satuannya di sini feet per menit, atau kita bisa ganti nih teman-teman. Kalau yang atas kita tekan yang atas ya. Nah, ini jatuhnya adalah kilometer per jam ini, kilometer per hour. Kita klik lagi. Nah, ini jadi meter per hour, jadi meter per menit ini teman-teman. Nah, ini bisa, ini juga satuannya bisa knot ya. Nah, ini meter per sekon, meter per detik. Nah, ini bisa berubah teman-teman. Nah, ini yang atas ya. Terus kemudian ini yang bawah. Kalau yang bawah adalah kapasitas teman-teman. Yang kapasitas ya. Jadi yang 97 itu 86 dia berubah, itu satuannya itu CFM ya. CFM ini cubic feet cubic feet teman-teman. Terus ini bisa CMM ya. Ini bisa CMM. Jadi itu ya teman-teman ya. Nah, ini juga istilahnya apa namanya, bisa dimaksimumkan ya. Ini bisa maksimum ini. Ini bisa maksimum apa namanya, bisa maksimum atau minimum ya teman-teman ya. Nah, ini juga bisa di minimumnya berapa. Nah, ini teman-teman, average juga bisa. Ya, mungkin itu, jadi itu ini teman-teman, apa namanya, juga ininya sama ya. Oke teman-teman, itu yang untuk apa namanya, alat ukur ini ya, yang apa, angin ya. Ini bisa 2. Oke teman-teman. Terus kemudian bisa kita matikan ya. Tadi cara ngukurnya ya. Oke, kita bisa matikan, kita bisa cabut. Nah, oke teman-teman. Terus kemudian kita masuk lagi teman-teman ya, ke apa namanya, ke yang suhu ini teman-teman. Ini suhu ya. Nah, ini teman-teman, bentuknya seperti ini teman-teman ya. Bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, di sini itu ada ininya teman-teman. Ada apa, semacam ininya ya, apa, sensornya ya. Jadi di atas ini sensornya ya teman-teman ya. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Oke ya teman-teman. Nah, ini juga sama teman-teman. Kita cek dulu ya. Ini temperatur teman-teman. Temperatur ya di sini ya.
Nah, ini temperatur dan kelembapan teman. RH itu kelembapan teman-teman. Nah, kita masukkan dulu teman-teman. Nah, terus kemudian kita nyalakan teman-teman. Nah, kita nyalakan ya. Nah, nyalakan terus kemudian kita ini teman-teman klik dulu ya. Kalau ini kliknya yang di atas teman-teman. Ini yang di atas ini ya, yang file tadi ya. Ini file ya. Nah, ini file kita ganti teman-teman. Nah, kita ganti ya. Klik ini ya. File temperatur. Nah, ini yang temperaturnya teman-teman. Jadi temperaturnya. Nah, ini pakai derajat Fahrenheit ya. Fahrenheit. Ini juga bisa kita ganti. Ini kalau atas mau ganti yaitu pakai sini teman-teman ya. Ini kita ganti. Nah, dia jadi sebenarnya suhu di sini 29,5 derajat Celcius teman-teman. Jadi suhu udara di sini 29,5 derajat Celcius teman-teman. Nah, terus kemudian teman-teman ini juga bisa maksimum minimumnya. Jadi dia maksimumnya 29,6, minimumnya 29,5 ya. Saya kira kalau suhu nggak begitu ini ya teman-teman ya. Oke, terus kemudian di sini juga kelembapan udara teman-teman. Kalau kelembapan udara kita klik yang merah ya. Kita klik yang merah. Nah, ini RH teman-teman. Nah, ini RH ya teman-teman ya. RH-nya itu sebesar 85,6% teman-teman. Itu teman-teman, ini juga bisa ya, jadi kelembapan udaranya yaitu 85,4%. Nah, ini berarti termasuk masih kering ya. Oke, mungkin itu teman-teman untuk yang yang suhu ya, suhu dan kelembapan udaranya teman-teman ya. Oke, terus kemudian mungkin kita matikan dulu ya. Oke, terus kita cabut teman-teman. Nah, itu tadi sudah sudah berapa teman-teman ya? Sudah 5 sebenarnya teman-teman. Nah, tapi masih ada lagi satu lagi nih teman-teman ya. Ini ya. Ini sebenarnya juga pakai suhu teman-teman. Ini tapi suhu suhu di sini itu suhunya itu beda yang tadi ya teman-teman ya. Termokopel. Nah, kalau yang ini teman-teman itu adalah termokopel ya. Ini suhu juga termokopel. Nah, ini anunya di sini teman-teman. Nah, yang bawah ini ya teman-teman ya. Yang bawah ini. Nah, ini jangan lupa teman-teman, jangan sembarangan ya. Ini ada plus minusnya ya. Ini ada plus minusnya ya. Oh, mungkin nggak begitu jelas ya teman-teman ya. Pakai mata anu aja juga nggak jelas ini. Oh, ini teman-teman. Nah, ini di bawah itu K, di atas itu plus. Nah, plus ini sama di sini gini teman-teman ya. Kita colokkan. Nah, colokkan sampai masuk teman-teman. Terus kemudian kita nyalakan nih teman-teman. Kita nyalakan teman-teman. Nah, kita nyalakan. Kalau yang ini teman-teman ya. Kalau yang ini itu pakai yang atas teman-teman. Kita nyalakan dulu ininya ya. Nah, ini pakai yang atas, pakai tipe K teman-teman ya. Ini ya, yang atas adalah tipe K. Itu nilainya 30,8 ya. Sebenarnya juga nggak terlalu teman-teman. Ya, cuman di sini itu ini kalau kita pegang ini teman-teman, dia bisa naik ya. Nah, ininya naik ya. Jadi karena mungkin dia ngukur kurang lebih suhu kita teman-teman ini. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini juga ada suhu ya. Bisa ininya diganti juga satuannya ya. Kalau ini derajat Celcius, kalau ini Fahrenheit ya. Oke ya teman-teman ya, mungkin itu kita matikan teman-teman. Kalau yang ini oke, kita matikan. Oke, kita cabut teman-teman. Teman-teman itu yang bisa kita share ya kali ini ya. Jadi penggunaannya diangkat aja.
perhatikan saja penggunaan dari alat ukur ya, alat ukur uji lingkungan ya, Crispo ya. Jadi itu cara penggunaannya. Nah, untuk menggunakannya tadi sudah saya sampaikan kalau itu tergantung dari teman-teman, bisa di project, bisa di industrial, bisa di perumahan, bisa di mana-mana teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita share untuk kali ini ya, tutorial penggunaan alat ukur uji lingkungan Crispo. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Salam Junet 47.